Di pernikahan sahabatku, bunga buket dirampas oleh seorang gadis lalu memantul lagi jatuh ke pangkuanku. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Nikahi dia. Aku tersipu malu menunggu, kata Kinnai, aku akan menikahimu. Tapi dia dengan tenang mengambil bunga dari tanganku dan memberikannya pada gadis lain. Dia yang duluan dapat sayang, kita tunggu lain kali. Saat aku melihat Kinnai memberikan buket itu padanya, aku melihat wajah gadis itu yang terkejut dan malu. Kinnai tidak tahu, tidak ada lain kali. Pernikahanku minggu depan. Dan pengantin prianya bukan dia. Perempuan jalang aku. Lan, Dia sengaja, aku sudah bilang ke semua orang, buket ini untukmu. sudahlah tamu menunggu kita bersulang. Siapa dia? Kenapa duduk lebih dekat dari pacar? Sekretaris Pakin, Ki Shuyu, katanya mereka sekarang. Aku suruh orang selidiki perempuan jalang itu. Setengah tahun lalu, dia berusaha keras mendekati Kinnai. Caranya sangat licik. Lan, hari ini kau pengantin terindah, jangan bicara itu. Pulanglah. Kamu minum alkohol, aku panggil sopir pengganti. Hari ini ternyata Shuyu yang pertama menyentuh buket gadis mungkin ingin dapat keberuntungan. Kembalikan pada pemiliknya, jangan terlalu ambil pusing. Marah? Bukannya sudah sepakat lain kali pasti. Selalu begini, dengan nada lembut, mengucapkan janji kosong untuk lain kali, lalu dengan mudahnya menganggap masalah seharusnya reda. Tenang saja. Pernikahan kita pasti lebih baik dari pernikahan Songlan, buket bunga, kamu mau sebanyak apapun ada, iya. Aku sengaja membuatnya untukmu. Saat kamu menikah nanti, akan kubuatkan gaun pengantin yang lebih cantik. Iya, bagus. Aku dan Lan kecil dulu pernah bersumpah, siapa yang menikah duluan, yang lainnya tidak boleh lebih dari seminggu jaraknya. Kita akan memakai gaun pengiring pengantin buatan masing-masing, untuk menyaksikan kebahagiaan satu sama lain. Kamu serius dengan candaan waktu kecil. Jadwal hotel dan rencana semua harus dipersiapkan setengah tahun sebelumnya. Waktu seminggu terlalu mepet. Tunggu aku rencanakan dengan baik, pasti akan kubuat yang paling sempurna untukmu. Kenapa terburu-buru? Kinnai, Hmm, aku lelah. Pakin, aku susah dapat taksi. Jalanan gelap, aku takut. Shuyu bilang di sana susah dapat taksi. Dia seorang perempuan, tidak aman, aku kembali untuk menjemputnya. Iya. Kalau aku yang dulu, dia pergi menjemput perempuan larut malam, mungkin akan marah dan bertengkar dengannya. Tapi sekarang aku tidak marah sama sekali. Kamar anak ini waktu beli rumah ini 4 tahun lalu, sudah direncanakan. Sekarang tidak ada anak, tapi penuh dengan barang-barang. Kinnai, ngapain? Cepat turunkan aku. Tidak, aku mau menggendongmu, seumur hidup. Seumur hidup. Ternyata hanya 8 tahun lamanya. Belum tidur? Kenapa barang-barang ini dikeluarkan? Sedang bernostalgia? Sudah sampai? Iya, sudah diantar. Tempat tinggalnya terpencil, memang susah dapat taksi. Sudah larut. Tidurlah. Kinnai, kita putus ya. Masih mikirin soal buket bunganya? Jangan picik dong. Sudahlah, aku besok pesankan buket yang lebih besar, puas kan? Cepat cuci muka terus tidur. Besok pagi aku masih ada rapat. Dalam 1 minggu aku mau menikah.
Apa katamu? Shuran, jangan bercanda. Menikah itu masalah besar. Bukan alat untukmu melampiaskan kekesalan. Hotel sudah dipesan tanggal 28 Oktober. Gaun pengantin juga sudah dipilih. Undangan besok akan dicetak. Songlan bilang apa lagi sama kamu? Dia sendiri nikah dadakan. Terasa seluruh dunia harus seperti dia. Shuran, sadarlah sedikit, jangan terpengaruh olehnya. Kita sudah bertahun-tahun. Kinnai. Undangan besok mulai dicetak. Kamu pikir ini berguna? Memaksaku dengan pernikahan? Benar-benar kekanakan dan tidak masuk akal. Aku sedang dalam masa naik karir. Kamu bikin beginian. Hanya akan mengacaukan semua rencanaku. Shuran. Kamu begitu ingin menikah? Ingin menikah? Memang yang paling mengerti kamu, tahu di mana titik lemahmu. Dulu kalau begitu, ucapannya itu akan membuatku gelisah, membuatku buru-buru menjelaskan dan mundur. Tapi sekarang, hatiku hanya tinggal ketenangan. Teman-teman sudah menikah semua. Aku juga ingin menikah. Aku juga ingin. Kamu bikin onar saja. Rumah ini cepat atau lambat akan hancur karena ulahmu. Kamu pikir aku bikin onar? Ingin bilang putus. Tapi tidak pernah terpikir aku benar-benar akan meninggalkanmu. Shuran, menikah bukan hal sepele. Kita tenang dulu. 2 hari ini aku pindah ke apartemen kecil kantor. Jaga dirimu baik-baik. Sudah tidur? Hatiku sesak. Ingat wajah perempuan itu, kesal. Kinnai, sebenarnya kenapa? Kita sudah janji, pernikahan paling lama beda seminggu. Ingat, siapa tahu, pacar kamu kayak kayu. Buket bunga sudah sampai di tanganmu, masih tidak peka. Sudahlah, kali ini, aku izinkan kamu ingkar janji. Sobat, kapan aku pernah ingkar janji padamu? Bukankah ini proyek utama yang sedang dikerjakan Kinnai? Sudahlah. Anggap saja untuk 8 tahun ini, beri titik akhir yang layak. Direktur Qin. Semuanya salahku. Pertama kali terima buket tidak berpengalaman. Sekarang grup perusahaan ramai membicarakannya. Kamu harus bantu aku klarifikasi. Kalau tidak, aku malu ketemu orang. Betul-betul. Hei, Sekretaris Qi, kamu ini sebenarnya benar-benar ingin Direktur Qin klarifikasi, atau dengan cara lain? Mau dengar Direktur Qin bicara yang lain? Sudah, jangan ganggu dia. Klarifikasi apa? Kan bukan pertama kali, diamkan saja. Nanti beberapa waktu, semua pasti lupa dengan sendirinya. Diamkan. Iya. 2 bulan lalu, Kinnai memeluk bahu Qi Shuyu. Ketahuan, rekan kerja, juga didiamkan seperti itu. Ngomong-ngomong Bang Qin Shuran, gimana caranya kamu atasi? Pagi ini, aku benar-benar terima undangan, pernikahannya, ini terlalu mendadak. Gila pengen nikah, biarkan saja, biasanya hal-hal kecil, biasanya dimanjakan, tapi kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Wah, calon pengantin pria ini sudah bulat tekad untuk tidak hadir, jangan bercanda. Jangan, Bang Qin, kamu ini jangan-jangan. Sama Xiaoqi berdua, ada maksud lain, ya? Bang Li, Bapak jangan bercanda dengan saya. Presiden Qin, dia sudah tahu. Menurutku Bang Nai sudah termasuk setia Shuran, selain ribut sama dia, bisa bantu apa lagi? Mana seperti Shuyu kita pintar dan pengertian. Saat penting benar-benar bisa diandalkan. Bang Li, jangan ngawur aku dan Presiden Qin. Bang Qin, atau coba bujuk kakak ipar, jangan sampai beneran putus. Tidak usah diamkan, dia beberapa hari sudah cukup, dia memang tegas sama aku, tapi tidak tegas sama rumah kita, apa aku tidak kenal dia? Diti? Halo, agen properti? Aku punya rumah pernikahan mau dijual. Ya, semakin cepat semakin baik. Sudah 5 hari. Kenapa tidak ada kabar? Ada yang tidak beres. Terlalu sepi, jangan main-main ya. Kalau tidak, aku benar-benar marah.
Wah kakak ipar, foto pernikahan ini keren banget. Kakak Ran cantik banget. Kinnai itu sungguh beruntung. Dibikinnya lumayan mirip. Biarkan dia repot, aku tidak pergi. Lihat dia sendiri bagaimana main sandiwara ini. Beberapa hal tidak boleh dibiarkan. Terutama ada orang di sekitar yang menghasut. Tunggu ini selesai, aku akan membuat dia mengerti. Harus jaga jarak dengan siapa. Ran. Pengantin pria bernama Qin Shu ini, dari mana kamu dapat? Kelihatannya cukup mirip ya. Jodoh yang diatur keluarga dia sih mau. Tapi aku tidak pernah setuju. Ini masih tidak mau, bagaimana menurutmu? Juga jauh lebih baik dari Kinnai, kamu benar-benar bodoh. Iya, aku dulu terlalu bodoh memberikan diri salah kepada orang yang tidak pantas. Pagi-pagi begini, siapa? Bang Nai, hari ini kan kau menikah dengan Syuran, maukah kami ikut ke sana? Mau buruan? Biarkan dia menunggu. Pernikahan segera dimulai. Kenapa Kinnai belum datang? Semua tamu menunggu. Dia sebenarnya kemana? Hahaha, memikirkan wajahnya saja aku bisa mati tertawa. Bang Nai, jika kau tidak pergi, aku benar-benar tidak tahan. Kinnai, kalau kau pria, cepatlah, jangan main-main. Alamat, kami akan menemanimu. Sudah, apa yang diributkan? Tunggu aku ganti baju. Ada apa lagi? Laukin, kenapa rumah pernikahanmu dengan Syuran dijual? Kita kemana menjemput pengantin? Apa katamu? Kau dan Kak Suran, rumah yang sekarang kau tinggali, kata Satpam baru balik nama beberapa hari lalu, pemiliknya sudah berganti. Di mana Suran? Laukin, apa kalian pindah rumah? Tidak bilang pada kami? Sekarang kita kemana menjemput pengantin? Sudah dijual. Model rumah yang kita pilih bersama. Perabotan yang kita pilih bersama. Kita dekorasi sedikit demi sedikit. Tempat yang kita janjikan akan menjadi rumah pernikahan. Sudah dijual. Laukin, bicaralah, sekarang bagaimana sebenarnya? Alamat, kontak pemilik baru yang dikatakan Satpam, atau informasi agen, segera kirimkan padaku. Rumahnya tidak dia inginkan. Rumah yang kita bangun bersama selama 5 tahun, apakah dia juga tidak menginginkannya? Syuran, apa yang sebenarnya kau lakukan? Maaf, nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Dimatikan. Dia benar-benar mematikan. Apa dia tidak tahu hari ini adalah? Puizi, sudah diverifikasi? Sebenarnya ada apa? Baru saja sudah terkonfirmasi, rumahnya benar dijual. Pemilik baru tidak mengizinkan kita ribut di sini, dan mau lapor polisi. Bang Nai, ini yang diberikan Kak Suran padaku. Diam-diam mencoba gaun pengantin dan menjual rumah di belakangku. HP dimatikan, pasti wanita Songlan yang menghasut, sengaja membuatku gugup. Tapi nama di undangan pernikahan tidak bisa palsu. Masalah rumah? Nanti setelah pernikahan akan kurus dengannya. Pergi ke hotel. Semua semangat, ayo pergi. Kenapa semua memandangku begitu? Apa aku datang terlalu mendadak? Penampilanku buruk, lamaran, gaun pengantin, pesta. Semua itu seharusnya aku yang mengurus. Dengan ulah Suran ini, bikin aku seperti tamu yang terlambat. Sudahlah, bagaimanapun, hari ke depan masih panjang, pasti ada waktu untuk mengimbangi dan memimpin. Tuan tolong tunjukkan undangan Anda. Undangan. Aku pengantin pria. Maaf Anda pengantin pria Tuan Qin. Lalu siapa lagi? Maaf Tuan Qin, pengantin wanita akan segera tiba. Anda bisa langsung menunggu di meja utama depan. Direktur Qin, selamat ya. Pacaran 8 tahun akhirnya menikah, mana pengantinnya disembunyikan rapat sekali. Haha, terima kasih. Sedang berdandan di ruang rias, sebentar lagi keluar. Apa-apaan ini? Bercanda juga harus ada batasnya, jaga wibawa di depan banyak orang, bahkan jika harus berpura-pura harus menyelesaikan pernikahan ini, setelah selesai,
Aku harus memberi pelajaran pada Shuran wanita bodoh ini. Lan mana Shuran? Sekarang mari kita sambut pengantin wanita tercantik hari ini, Nona Shuran. Sekarang mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk menyambut pasangan pengantin wanita cantik, Nona Shuran Laukin, kamu sungguh beruntung. Tidak berlebihan, pengantin wanita itu pasti cantik. Waktu yang baik telah tiba, dan pengantin pria kami yang tampan putra keluarga Qin dari Shangjing, Tuan Qin Shua. Pengantin pria bernama Qin Shu, jadi pernikahan Qin Shu berarti. Qin Shu. Bagaimana bisa begini? Sekarang pengantin pria boleh mencium pengantin wanitanya. Tidak. Jangan sentuh dia, dia milikku. Pergi. Mau apa kamu? Belum cukup memalukan. Kami bersama 8 tahun Qin Shu yang entah dari mana ini, siapa dia Shuran. Jelaskan padaku, apa yang terjadi, kau mempermainkanku. Berani kau pukul aku? Kau pria brengsek Kinai. Berkacalah pada hati nuranimu, 8 tahun ini siapa yang mempermainkan siapa? Hanya bertengkar biasa. Aku tahu aku salah. Aku bisa menikahinya. Aku akan menikahinya sekarang. Menikahinya? Berapa kali Shuran memberimu kesempatan? Kau bisa menghitungnya sendiri. Ingat buket bunga yang dulu? Kau tahu, dia menunggu saat itu dengan tekad yang begitu besar. Sebelumnya dia pulang kampung. Dia sudah bertemu orang tua Qin Shu. Itu adalah yang dia berikan untukmu. Langkah terakhir. Hari itu dia menerima buket bunga. Andaikan kau hanya berkata di depan umum satu kalimat, aku akan menikahimu. Setidaknya beri dia janji. Dia akan langsung menolak. Pernikahan keluarga Qin Shu terus menunggumu seperti orang bodoh. Tapi kamu, Kinai, apa yang kau lakukan? Kau sendiri mengambil buket itu dan memberikannya kepada Qi Shuyu. Kau bilang padanya di depan semua orang, lain kali. Aku tidak. Kukira. Apa yang kau kira hanyalah anggapanmu sendiri. Kau tidak pernah benar-benar peduli apa yang dia inginkan. Dan Qi Shuyu, sekretaris kecilmu itu. Berapa kali setelah kau mabuk, dia menelepon untukmu dengan nada yang ambigu, menyuruh Shuran menjemputmu. Berapa kali tanpa sengaja meninggalkan bekas lipstik di tubuhmu, bau parfum? Berapa kali di grup kantor dan status, mengunggah foto bersama yang ambigu? Dia bahkan berani memberi isyarat pada Shuran bahwa kalian sudah tidur bersama. Pak Qin, aku tidak bisa dapat taksi. Jalanan gelap sekali, aku takut. Antingku, Pak Qin. Kakak Kinai mabuk saat dinas, bingung sekali. Haruskah aku tinggal untuk merawatnya? Bukan begitu. Aku dan dia. Kami. Kalian hanya kerja, kan? Dia hanya sekretarismu, jangan terlalu banyak berpikir, kan? Shuran selalu memilih mempercayaimu, seperti orang bodoh. Sendiri menelan kecurigaan itu, menelannya. Tapi kamu, hatimu sudah dimakan anjing, atau sudah diberikan pada yang muda dan cantik, sekretaris Qi. Kinai, pantasan. Kau kehilangan orang yang paling mencintaimu di dunia. Mulai hari ini, dia sudah menjadi Nyonya Qin. Tapi, bukan Qinmu. Shuran. Kak Qin, jangan begini. Banyak orang lihat. Shuran. Hei, Qin. Lepaskan aku. Itu milikku, Shuran milikku. Bagaimana dia bisa, beraninya dia. Lao Qin.
Kami mohon padamu, jangan buat masalah jadi parah, banyak kamera di sini. Mau apa kau, ingin jadi headline besok? Naige, kau sekarang figur publik, perusahaan baru dapat pendanaan, banyak yang mengawasi. Lihat, ada apa dengan pria itu? Tidak tahu. Kayaknya dia datang untuk merusak acara. Saya umumkan. Tuan Qin Shu dan Nona Shuran, resmi menjadi suami istri. Jangan pergi, milikku. Milikku. Kau milikku. Ran. Halo, Shuran sudah tidur. Ada perlu? Shuran, nikahlah denganku. Aku ingin membuatmu menjadi yang pengantin paling bahagia di dunia. Cium. Direktur Qin, bunganya sudah direbut duluan. Suran. Heboh. Presdir Grup Qin mengacaukan pernikahan mantan pacar, berlagak memalukan. Hubungan 8 tahun berakhir sia-sia. Wanita setia menikah dengan pria baik. Video mantan kekasih histeris bocor. Pantas. Kenapa tidak dari dulu? Inilah penyesalan yang tak berguna. Omong kosong. Kalian tahu apa? Aku dan Shuran saling mencintai dengan tulus. Kami hidup bersama 8 tahun. Ini bukan rumah kami selama 8 tahun. Rumah kita hilang. Maaf, aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu. Maaf. Kinnai, lihat gaun pengantin itu, cantik sekali. Kita masuk lihat, ya? Lain kali saja. Hari ini ada rapat kantor, jangan rewel. Kinnai, kapan kita bisa punya rumah sendiri? Rumah yang benar-benar milik kita berdua. Tenang, Direktur Hu. Proyek ini pasti tidak masalah. Sebentar lagi, setelah aku selesai urusan ini, akan kubelikan yang terbesar. Sayang, maaf. Ada acara dadakan, tidak bisa menolak. Lain kali aku temani hari jadimu. Kinnai, kau benar-benar brengsek. Apa ini? Cari Kishuyu untukku. Aku ingin dia membayar harganya. Pak Qin, saya benar-benar tahu kesalahan saya, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Membocorkan rahasia internal perusahaan. Membuat fakta palsu dengan sengaja, merusak citra perusahaan dan eksekutif. Kishuyu, surat pemecatan dari Departemen SDM kau paham? Tidak, bukan hanya pemecatan saja, benar kan? Aku menerima beberapa telepon dari HR. Mereka semua bilang, katanya aku di blacklist di seluruh industri. Ini yang pantas kau dapatkan.
Semua yang aku lakukan karena aku mencintaimu. Mencintaiku? Yang kau hancurkan adalah orang terpenting dalam hidupku. Kau juga pantas bicara soal cinta? Satpam usir dia keluar. Kinai, kau tidak boleh melakukan ini padaku, Kinai. Kau pikir dengan menghancurkanku dia akan kembali? Mimpi lelaki sepertimu yang egois dan dingin sama sekali tidak pantas mendapatkan cinta siapapun. Kau hanya akan ditinggalkan semua orang dan kehilangan segalanya. Kinai, kau bajingan, kau pasti akan mendapat balasannya. Wizi tahu Shuran pergi bulan madu kemana? Tidak tahu. Kalau begitu sewa detektif swasta apapun caranya. Dalam 3 hari aku harus muncul di hadapannya. Kalau sudah cukup bermain, naiklah dan istirahat. Matahari sudah terik, minum air kelapa. Kenapa kau selalu memikirkan semuanya dengan matang? Karena aku sungguh-sungguh mengenal istriku, aku tahu kau tidak suka panas terik alergi mangga, dan suka mendengar suara ombak. Ternyata begini rasanya dihargai. Ternyata cinta sejati bukan janji manis di masa depan melainkan setiap detail di masa kini. Kinshu kau. Bajingan. Saat bersamaku. Kapan Shuran pernah tersenyum seperti itu? Apa 8 tahun kita? Kalah dengan 2 minggu Kinshu? Cukup. Jangan kirim lagi. Beritahu aku di mana dia. Kinai, Ran, kenapa kau begitu tega? Kau jual rumah kita, kau blokir semua kontakku, dan datang ke tempat seperti ini. Ran, kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Direktur Qin, lama tidak bertemu. Tidak menyangka bertemu Anda di sini. Menyingkirlah, ini urusanku dengannya, bukan urusanmu untuk campur tangan. Maaf, tidak bisa. Shuran sekarang adalah istriku. Urusannya adalah urusanku juga. Direktur Qin, kami sedang bulan madu. Dengan posisi Anda, seharusnya tidak ingin mengganggu pasangan pengantin baru, kan? Kau pikir kau siapa? Hanya pengecut yang memanfaatkan celah. Kalau bukan karena aku bertengkar dengan Ran, mana ada giliranmu? Direktur Qin, jika Anda terus begini, saya akan panggil keamanan hotel. Maaf, saya dan istri saya masih ada acara. Permisi. Baik, Kinshu, kau tunggu saja. Ran, akhirnya kau mau menemuiku. Kita bicara, ya? Aku salah. Aku tidak seharusnya memberikan buket bunga itu kepada Kishuyu, dan mengabaikanmu. Ran, ini kompensasiku untukmu. Ran, percayalah padaku. Aku dan Kishuyu benar-benar tidak ada apa-apa. Aku sudah memecatnya. Dan rumahnya, sudah kubeli kembali. aku percaya antara kalian mungkin benar-benar tidak pernah terjadi apa-apa, setidaknya secara fisik. Syukurlah, Ran, aku tahu kau akan mengerti. Kita bisa mulai lagi. Tapi, lalu bagaimana? Yang penting bukanlah apakah kau pernah tidur dengan Kishuyu atau tidak, apalagi rumah.
Kinnai. Yang penting adalah, selama 8 tahun itu, dalam pilihan dan prioritasmu yang tak terhitung, aku selalu ditempatkan pada pilihan lain kali. Sekretarismu, pekerjaanmu, gengsimu, bahkan lelucon temanmu, semuanya lebih penting dariku, lebih penting daripada keinginanku untuk memiliki rumah. Saat buket bunga itu adalah prioritas terakhir. Aku melihat jawabannya. Ran. Perasaan kita selama 8 tahun, apa tidak berharga sama sekali? Kau putuskan begitu saja, kau menikah begitu saja. Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Kinnai, aku bersedia datang hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa kita sudah berakhir, sepenuhnya. Selesai. Tidak. 8 tahun. Ada berapa 8 tahun dalam hidup? Mana bisa selesai begitu saja? Kamu masih punya perasaan padaku? Kamu hanya marah padaku, benar kan? Kinnai, apa kamu pernah berpikir? Apa yang kamu sebut rasa sakit dan kerinduan sekarang? Sebenarnya kamu merindukan apa? Yang kamu rindukan bukanlah aku. Yang kamu rindukan adalah Suran yang datang saat dipanggil dan pergi saat diusir. Syuran. Saya sakit perut. Bisakah kamu mengantarkan obat? Dialah yang dengan satu telepon tengah malam hujan atau badai dia akan mengantarkan obat mag untukmu, Suran. Bintang baru dunia bisnis Kinnai masih lajang. Dialah yang selalu mengutamakanmu. Biarpun dirinya sendiri tersakiti hanya akan bilang tidak apa-apa, itulah Suran. Yang kamu rindukan adalah seseorang yang selalu menuruti kata-katamu membuatmu merasa tak terkalahkan aksesoris yang membuktikan pesonamu. Sekarang aksesoris itu hilang, kamu tidak terbiasa. Jadi kamu merasa sakit. Aku? Ran? Bukan. Kinnai, apa yang kamu sebut cinta hanya didasarkan pada kebiasaan di atas hasrat kontrolmu. Yang kamu cintai selalu hanya dirimu sendiri. Ran. Bagaimanapun juga, kita bersama 8 tahun, apakah kamu? Cukup. Kinnai, jangan gunakan 8 tahun untuk mengikat aku lagi dan juga mengikat dirimu sendiri. 8 tahun itu bagiku adalah biaya hangus yang sudah dibayar, aku terima. Tapi sejak aku memutuskan menikah dengan Kinshu hidupku sudah berubah halaman. Kinnai, tolong jangan ganggu suamiku lagi. Dan aku. Mantan sekretaris Kinnai. Menarik. Kamu cari aku. Pasti bukan untuk bernostalgia, kan? Bapakku bercanda. Hari ini saya datang untuk memberi Anda hadiah besar. Data proyek inti perusahaan Kinnai daftar klien. Bahkan beberapa yang dia gunakan untuk mempercantik laporan keuangan, rahasia eksklusif untuk menarik investasi, semua ada di dalamnya. Kenapa aku harus percaya padamu? Yang kamu inginkan tidak hanya uang, kan? Uang. Aku tidak mau uang. Kinnai menganggapku seperti lap bekas dipakai, lalu dibuang, dan menghancurkan masa depanku di industri ini. Dia membuatku kehilangan segalanya. Aku akan membuat dia juga merasakan hal yang sama. Harga saham grup NICE pada pembukaan hari ini langsung turun hingga batas berita pasar mengatakan bahwa mereka diduga pemalsuan data keuangan yang serius. Otoritas pengawas sudah turun tangan menyelidiki. Laukin selesai. Semua mitra kita sedang menelepon, meminta mengakhiri kerjasama, meninjau ulang kontrak. Harga saham perusahaan sudah anjlok. Kamu bicara dong? Sekarang harus segera mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi. Kalau tidak segera cari, cara perusahaan benar-benar akan bangkrut. Klarifikasi? Bagaimana klarifikasi? Data-data itu memang
Ada jejak dipercantik. Kamu gila. Bicara ini saat seperti ini, meskipun ada, itu aturan tak tertulis industri. Pasti ada orang di belakang yang menjebak kita. Kamu bangkit sedikit, bisa tidak? Bangkit? Aku bahkan kehilangan orang yang paling kucintai. Sekarang semua ini apa artinya? Biarkan saja. Biarkan dia, para direktur grup sedang menunggu, kata-kata itu sampaikan sendiri pada mereka. Kinai, saya butuh penjelasan kenapa rasio utang perusahaan sengaja diremehkan 15 poin persentase. Ini penipuan bisnis. Sekarang semua investor sudah kehilangan kepercayaan pada kita. Jika tidak bisa memberikan penjelasan dan solusi yang masuk akal, kita semua akan hancur. Yang aku inginkan sebenarnya sederhana. Adalah rumah yang tenang. Rumah yang tenang. Laokin. Aku seharusnya lebih awal memberinya rumah. Demi seorang wanita, kau bahkan rela melepaskan kerajaanmu sendiri. Qin, sadarlah. Shuran sudah menjadi istri orang lain. Shuran akan selalu menjadi milikku. Aku tidak kalah. Dalam permainan cinta ini, aku tidak akan pernah kalah. Qin. Dia sudah menikah, apalagi yang kau inginkan? Siapkan mobil. Aku akan pergi ke Shangjing berbicara baik-baik dengan orang tua Shuran. Bicara apa? Apa yang bisa Qin Shu berikan kepada keluarga Su? Aku, Kinai, belum tentu tidak bisa memberikannya. Qin, ini data saingan cintamu. Saran aku, bersiaplah mental. Qin Shu laki-laki 30 tahun, magister lulusan luar negeri jurusan AI dan keuangan, hanya itu? Ketua Qin Corporation Shangjing, putra tunggal Qin Zhenxiong. Satu-satunya pewaris sah grup. Bagaimana bisa begini? Shuran bukan menikahi pria biasa saja, tetapi menikah ke keluarga kaya. Dengarkan aku, di persimpangan berikutnya, putar balik keluarga Qin tidak bisa kita lawan. Qin Group. Qin Shu. Baik. Baik sekali. Aku ingin lihat, apa yang membuatmu bisa mengalahkanku? Paman Bibi, aku tahu dulu aku melakukan banyak hal bodoh, mengabaikan perasaan Ranran. 8 tahun ini aku bersalah padanya. Hari ini aku datang. Benar-benar ingin memohon maaf kepada kalian berdua, juga berharap kalian bisa memberiku kesempatan lagi. Tuan Qin, kau terlalu serius. Hal-hal yang lalu biarlah berlalu. Aku kurang mengerti kusut asmara kalian anak muda. Tapi aku tahu. Ranran bersamamu selama 8 tahun. Dia pernah berkorban, juga pernah sungguh-sungguh berharap. Dia bukan anak yang mudah mengambil keputusan. Maaf, Paman, salahku. Akulah yang menganggap ketulusannya sebagai sesuatu yang sudah seharusnya. Aku sudah memecat sekretaris itu. Rumah yang dulu juga sudah kubeli kembali. Semuanya sesuai dengan kesukaan Ranran, asalkan dia bisa kembali, aku rela melakukan apa saja. Oh, rela melakukan apa saja? Xiao Qin duduk, bicara. Aku dengar apa yang sudah kau lakukan. Paman,
Ini 49% saham Nise Group. Nilai pasar 500 juta, asalkan Ranran mau kembali, aku rela memberikannya seluruhnya kepada keluarga Shu. Hanya ini? Kalian berdua tidak punya putra, jika tidak keberatan. Aku rela menjadi menantu yang tinggal di keluarga Shu. Oh, ada lagi? Saya cuma bisa segini untuk sekarang, tapi karir saya nanti pasti akan lebih sukses lagi. Bapak, Ibu, mohon percaya kepada saya. Kedepannya, saya pasti akan melebihi Qin Shu. Memberi lebih banyak kepada keluarga Shu. Kurang ajar. Qin Nai, keluar sekarang juga. Pak Shu, masa memperlakukan tamu seperti ini sangat tidak sopan. Tuan Qin, mungkin Anda salah paham. Kami menikahkan Ranran dengan Qin Su, bukan demi uang. Lalu? Saat keluarga Qin belum sukses, kami adalah tetangga. Xiao Shu ini kami lihat tumbuh besar. Meskipun dia tidak seambisius Anda, tapi dia ingat Ranran tidak suka daun ketumbar. Akan tepat waktu saat hujan menjemputnya di pintu stasiun metro, akan menemani kami berdua makan bersama seminggu sekali. Tuan Qin, mungkin menurut Anda ini semua hal kecil, tapi bagi kami lebih penting dari apapun. Ibu, saya sebenarnya. Pulanglah. Ranran sekarang bahagia. Sebagai orang tua, kami hanya berharap dia bisa terus bahagia seperti ini. Jadi, tolong jangan ganggu dia lagi, dan jangan ganggu kami juga. Dengar kamu di rumah orang tua Suran mendapat penolakan. Kenapa? Kamu datang untuk menertawakan aku? Aku tidak punya waktu luang untuk itu. Lalu kamu datang untuk apa? Aku datang untuk membuatmu benar-benar putus asa. Hah? Seharusnya aku sudah lama putus asa, bukan? Tidak, kamu belum. Kamu masih berpikir sampai sekarang itu adalah hasutan Qi Xiuyu, adalah tindakan impulsif di pernikahan, adalah Ranran sedang merajuk padamu. Bahkan kamu pikir jika kamu menyelesaikan masalah-masalah ini, dia akan kembali. Qin Nei, kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kepergian Ranran sama sekali bukan karena dorongan sesaat, tetapi pelarian yang sudah direncanakan sejak lama. Setahun yang lalu, setelah kamu sekali lagi menunda pertemuan dengan orang tuanya, dia mulai bersiap-siap. Kamu pikir dia mengajakku jalan-jalan untuk menghibur diri? Dia membeli untuk dirinya sendiri semua barang yang diperlukan setelah pindah rumah, mulai dari panci, piring, hingga peralatan elektronik, lengkap semuanya, dan kamu pikir dia menunggu lamaranmu. Sebenarnya, tahun itu dia hanya menunggu dirinya sendiri benar-benar putus asa. Insiden buket bunga sama sekali bukan faktor yang menghancurkannya yang terakhir. Itu hanyalah cara dia memberikan perpisahan yang bermartabat terakhir untuk hubungan yang busuk ini. Tidak mungkin. Dia masih menungguku. Dia masih merencanakan masa depan kita. Tidak bisa disembuhkan. Batuk. Kenapa minum sampai begini? Pak, kamu tidak apa-apa? Shuran. Jangan tinggalkan aku. Sayang, ayo kita menikah. Kita segera menikah. Astaga, kamu gila ya. Suster, boleh pinjam ponsel?
Aku mau hubungi keluarga. Oh, boleh. Pakai saja. Halo, siapa? Ran. Aku kecelakaan. Tidak apa-apa. Masih baik. Tidak akan mati. Aku hanya ingin bilang. Maaf mengganggu. Di rumah sakit. Aku di. Pasien di RS Kota. Baik, tahu. Syuran. Kamu? Kenapa kamu? Mana Syuran? Syuran tidak bisa datang sekarang. Dia minta aku sampaikan. Cepat sembuh. Tidak bisa. Apa yang menghalanginya? Bukan urusanmu, Tuan Qin. Hari ini aku datang sebagai suami Syuran. Untuk peringatan terakhir, jangan dengan cara apapun mengganggu istriku. Atau aku tidak akan segan. Kamu? Dia sekarang milikku. Aku akan lindungi dia. Tidak biarkan siapapun menyakitinya. Terutama kamu. Sial. Halo, ada apa? Bang Nai, ada kabar baik? Mau tahu? Ada yang mau kau katakan? Katakan saja, jangan bertele-tele. Aku tidak bisa menjelaskannya. Lihat sendiri saja. Syuran hamil. Hitung tanggalnya. Seharusnya itu anakku dengannya. Aku akan menjadi ayah. Anak ini, namanya apa ya? Kalau perempuan, namanya Qin Yanran. Senyum Yanran memancarkan 1000 pesona. Kalau laki-laki, namanya Qin Moran. Saat menoleh mendadak. Mereka berdua ada di tempat yang temaram. Hahaha. Kinshu kau tidak menyangka, kan? Aku dan Syuran ternyata memiliki anak. Sekarang, aku ingin lihat apa yang bisa kau lawan denganku. Bu mau kasih kabar baik. Bagus apa-apaan. Tidak bisa menjaga seorang wanita, membuatnya hamil dengan darah keturunan keluarga Qin menikah dengan orang lain. Bu, ibu sudah tahu semua? Itu tanyakan saja. Mulut-mulut besar di sekitarmu, masalah sepele ini jadi diketahui semua orang. Aku sudah sampai. Masalah anak aku yang selesaikan. Cucu Zhao Wenpei tidak boleh salah kenal nenek. Bu, ibu mau apa? Ibu jangan bertindak gegabah dulu. Tidak gegabah, cucu saja sudah hilang. Aku cari Syuran, suruh dia segera keluar temui aku. Maaf, Anda siapa? Mencari pemilik, Ibu Shu, ada keperluan? Siapa aku? Hei, aku adalah nenek kandung dari anak di perutnya. Telepon dia dan bilang, Ibu Qinai datang. Kalau masih punya hati nurani, segera datang, temui aku. Bibi, kok Anda datang? Kalau saya tidak datang, cucu kandung saya sudah ikut nama laki-laki liar itu. Syuran, kamu ini perempuan jalang, 8 tahun,
kamu tidak bisa masuk ke keluarga kami. Begitu putus, kamu bikin anak saya kecelakaan dan dirawat di rumah sakit, sekarang mau ambil cucu saya juga. Sebenarnya apa maksudmu? Gosipnya cukup heboh ya, dari ceritanya, Tuan Kindi 8016 adalah pelarian dari anak nenek ini, belum tentu, bisa jadi cowok itu selingkuhan. Bibi, saya pikir Anda salah paham, saya dengan Kinnai sekarang sudah tidak ada hubungan apa-apa. Kamu tidak ada hubungan dengan anakku. Anak dalam perutmu masih tidak ada hubungan dengan anakku? Semuanya, lihat ini hasil USG perempuan jalang itu, dia mengandung cucu keluarga Kin kami, menikah dengan orang lain, sengaja memisahkan daging dan darah kami, jahat sekali hati perempuan ini. Bibi, saya katakan sekali lagi, baik saya maupun anak saya tidak ada hubungan sedikit pun dengan Kinnai. Pura-pura suci bukannya mau nanti minta uang tunjangan dari anakku, tidak perlu ribet. 1 juta cukup, kan? Tapi anak keluarga Kin saya tidak boleh terlantar di luar, apalagi ikut ibu yang matre seperti kamu menikah lagi, ganti nama keluarga orang lain. Astaga, langsung kasih 1 juta, nenek itu cukup royal ya, demi cucu kan, kalau aku juga ikhlas. Hehe, kau tahu diri, Shuran. Kamu, Maksudmu ku terima, tapi uang segini, kamu simpan saja sendiri. Shuran, kamu keterlaluan. 1 juta masih kurang, katanya uang segini. Seumur hidupmu, berapa kali lihat uang segini? 1 juta. Banyak, bagi istri muda keluarga Kin ini, hanya segini saja. Nenek, saya sarankan, jangan bawa tabungan seumur hidupmu, untuk menantang uang jajan istriku sehari. Ah, jingga. Baju rapi kayak orang berada. Bawa 2 bodyguard? Hehehe. Shuran, kamu pintar main-main ya? Di mana cari aktor-aktor ini? Urusan keluarga kami, orang luar jangan ikut campur, ini biaya penampilan. Lebihnya anggap tip untukmu. Hei, disuruh pergi. Kau tuli? Atau tidak bisa cari pintu? Bak, jangan begitu, lihat dulu jam tangannya. Patek Philippe edisi terbatas. Hanya jam ini saja, mungkin puluhan juta. Shuran, akhirnya cari suami seperti apa? Oh. Ran. Kita pulang yuk. Jangan buru-buru pulang. Ada beberapa hal, saya dan dia belum selesai urus. Tante, apa Anda tahu? Selama 8 tahun aku pacaran dengan Kinan, dia melamarku 7 kali. HMPH, bukankah itu membuktikan dia sangat mencintaimu? Iya. Pertama kali dia bilang mau menikah pas lulus kuliah. Dia bilang setelah karirnya mulai maju, dia akan menikahi aku. Kedua kalinya saat dia jadi manajer. Dia bilang, setelah jadi direktur, dia akan menikahi aku. Ran. Di pernikahan sahabatku, dia mengambil buket yang aku dapat lalu memberikannya sendiri ke sekretaris Ki. Anak nakal itu benar-benar perlu dipukul. Aku sudah menunggu Kinai selama 8 tahun, dari umur 22 sampai 30. Yang aku mau bukan uangnya, hanya janji yang pasti, sebuah rumah saja. Sekarang aku sudah punya, jadi niat baik ibu, aku benar-benar tidak butuh. Tante teh bakti Ran seumur hidup ini tidak beruntung bisa menyajikannya untuk ibu. Jadi dengan secangkir kopi ini sebagai sedikit tanda terima kasih. Ah, anak baik. Tante, aku pergi, ibu jaga diri. Ran. Tunggu, tante mau tanya sesuatu. Ya nyonya muda. Ran, kamu bilang yang jujur sama tante, apakah anak ini milik Kinai? Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Kalau memang anak Kinai, bajingan itu berani tidak mengakui, aku patahkan kakinya. Anak ini. Ibu kamu bertemu dia? Kamu bilang apa padanya? Apa dia sudah sadar salah? Dia akan menemuiku, kan? Kinai, kamu sangat mengecewakanku. Lihat dirimu sekarang, dibandingkan dengan anak yang dulu membuatku bangga. Apakah masih orang yang sama? Ibu, aku sedang bicara sama ibu. Kinai, berhentilah. Ibu, apa maksudmu? Kamu tidak pantas untuknya. Ibu, sekarang ibu juga berpikir begitu? Baiklah, bukannya kalian semua meremehkanku? Kalau begitu akan kutunjukkan, bagaimana aku merebut kembali, semua yang hilang dariku. Itu wanitaku, yang di perutnya, juga anakku. Kinshu, berhak apa kamu? Berhak apa? Membuat wanitaku memasak untukmu? Apa? Mengapa anakku harus berbahagia di pangkuanmu? Membuatmu menikmati kebahagiaan keluarga?
Kinshu, kamu yang memaksaku. Karena kamu cari mati, maka aku akan mengantarmu mati. Wah, supir ini hebat, sungguh, tidak ikut balapan di Bayin Buluke, sayang sekali, ini benar-benar bakat, orang biasa mana bisa nyetir seperti ini, tidak ada kursi, supir ini mungkin bermarga Zhang. Sepertinya ada kecelakaan. Ayo kita bantu. Sudahlah, tempat kejadian penuh asap, kamu sedang hamil, bagaimana kalau terpapar asap? Di sana sudah banyak orang, tidak perlu kita berdua. Oh, baik. Sial, dasar pedagang curang. Mobil bekas apa yang kau jual? Begitu injak gas, mesinnya langsung meledak. Kinshu, kamu bajingan. Aduh, supirnya merasa tidak sanggup hidup, dia memukul kemudi, lalu airbag mengembang dan dia bunuh diri. Masalah kecil begini, sampai harus bunuh diri? Sudahlah, cepat tolong orang. Aneh, 7 airbag, kenapa yang mengembang 8? Jangan tarik. Itu celana dalam sopir. Kinnai, lepaskan. Jangan ganggu Shuran lagi. Ibu tidak mau melihatmu menjadi orang yang bahkan kau sendiri remehkan. Lepaskan. Tanganku yang telah kugenggam 8 tahun, kenapa harus kulepaskan? Bu, katakan padaku, tanpa Shuran, bagaimana aku bisa bahagia seumur hidup? Aku tidak khawatir tentang kebahagiaanmu. Aku hanya khawatir kalau kau terus berbuat seenaknya, kualitas hidupmu setengah baya nanti, orang yang berbuat jahat, mudah kena karma. Bahkan jika ada karma, yang pertama kena harusnya Kinshu. Dia merebut istriku, dendam tak terbalas. Akhir-akhir ini, saat Ran keluar, apakah kamu merasa ada sesuatu yang aneh? Aneh? Tidak ada. Kenapa? Tidak apa-apa. Mungkin aku terlalu sensitif. Sepertinya ada mobil hitam yang muncul di sekitar kita. Apa itu dia? Jangan takut. Siapapun dia, tidak boleh mengganggu hidup kita. Biarkan aku yang mengurus ini. Halo, selamat siang. Saya mau lapor ke polisi. Saya curiga seseorang terus-menerus mengikuti dan mengganggu keluarga saya. Kami merasa terancam keselamatan jiwa. Ya, saya punya bukti. Maaf, apakah Anda Tuan Kinnai? Saya. Kalian? Kami dari Polsek Kota Barat. Kami menerima laporan warga yang menyatakan Anda sering mengikutinya, mengintai, dan sudah diduga melakukan pelecehan. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Tidak benar. Tanpa bukti, jangan asal bicara. Kalau tidak, saya lapor fitnah. Tuan Kin, Anda minta bukti, ini mobil Anda, kan? Pada waktu-waktu ini, apakah Anda muncul di tempat-tempat ini? Pelapor, Tuan Kinshu, sudah memberikan bukti yang cukup. Menurut peraturan yang berlaku, perilaku Anda sudah diduga melanggar hukum. Sekarang kami resmi menahan Anda. Saya akui, saya memang sering diam-diam mengikuti mereka, tapi aku bukan mengintai atau memata-matai, aku melindungi. Omong kosong. Kamu dan Shuran sudah putus, dan dia sudah menikah. Siapa yang butuh perlindunganmu? Shuran. Bercanda? Istri orang lain bukan kewajibanku, yang ingin aku lindungi adalah bayi yang sedang dikandungnya. Anakku, sebagai ayah, sebagai wali, apa aku mau melindungi anakku sendiri harus minta izin orang lain? Ini aturan apa? Aku hanya ingin melindungi anakku sendiri, apa salahku? Menurutku dia tidak salah. Dia berhak melindungi anaknya sendiri. Meskipun masih janin, sama saja, itu juga tanggung jawabnya. Lagi pula, dia adalah ayah anak itu. Mengatakan Kinnai adalah ayah dari anakku? Itu harus tanya dulu. Laporan tes yang ada di tanganku ini apakah mengakui atau tidak? Kalau aku tidak memaksa Kinshu, aku tidak akan percaya kamu bisa melakukan hal-hal mengerikan sebanyak ini. Bukankah kamu selalu meragukan anak ini? Lihat sendiri. Meskipun diuji 10.000 kali, itu tetap anakku. Berdasarkan pemeriksaan, janin ini memiliki kesamaan genetik dengan Tuan Kinshu sebesar 99,99%. Dikonfirmasi sebagai anak kandung. Kalau dihitung waktunya, anak itu seharusnya milikku. Bagaimana bisa begini? Mungkin? Shuran, apakah sebelum putus denganku kamu sudah dekat dengan Kinshu itu? Shuran, beri aku penjelasan. Kamu bilang hitung waktu? Baik, aku tanya kamu. Apa kamu masih ingat kapan aku dan Kinshu menikah? Tentu aku ingat. Bahkan melekat di hati.
Brengsek ini, hari di mana dia merebut wanita yang ku cintai. Tanggal 28 November. Kinnai, lihat jelas-jelas. Kok bisa Oktober? Aku yakin ingat November. Melekat di hati, wanita yang dicintai. Ternyata malah salah ingat kapan kehilangannya. Kinnai, yang kamu cintai bukan aku. Yang melekat di hatimu bukan cinta. Kamu hanya tidak bisa menerima kehilangan kepemilikan egois ini. Kawan petugas keamanan, saya dan Shuran adalah suami istri yang sah. Anak itu juga anak kandung kami berdua. Tidak seorang pun berhak dengan alasan melindungi, mengikuti, dan mengganggu kami. Benar. Saya minta kasus ini ditindak tegas. Bawa pergi. Tahanan keamanan. Ran, tidak apa-apa. Dia kedepannya pasti tidak berani mengganggu kita lagi. Shuyu, kamu yakin mau melakukan ini? Memalsukan kontrak dan juga melibatkan uang itu. Kalau ini ketahuan, kita semua akan masuk penjara. Pak Hu, takut apa? Yang berani hidup mewah, yang penakut mati kelaparan. Urusan Kinnai terakhir kali, bukankah kita lakukan dengan baik? Tapi kali ini targetnya Chinshu. Dia bukan Kinnai. Kata orang latar belakangnya tidak sederhana. Latar belakang yang tidak sederhana itu lebih seru. Jika kita menyeretnya ke dalam air, pasti akan membuat Kinnai kesusahan besar. Lihat, jumlahnya tidak besar tidak kecil, pas untuk standar pendaftaran kasus. Begitu uangnya masuk, kita akan melaporkan secara anonim. Katakan saja perusahaan Kinsu terlibat pencucian uang. Nanti, dia tidak bisa membersihkan diri meski lompat ke Sungai Kuning. Sedangkan Kinnai, aku akan membuatnya merasakan apa itu penderitaan sejati. Ini namanya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri suami Shuran menjadi tahanan. Dan melihat wanita yang dicintainya jatuh ke dalam keputusasaan. Pikirkanlah, Kinsu jatuh, siapa yang paling diuntungkan? Bukankah kamu? Baik, aku akan ikut bermain gila denganmu. Kin, aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Membocorkan rahasia internal perusahaan, memalsukan fakta secara jahat, merusak citra perusahaan dan eksekutif. Ki Shuyu, surat pemecatan dari HRD, apakah kamu mengerti? Aku melakukan semua ini, semua karena aku mencintaimu, Chin. Sejak hari pertama aku masuk perusahaan, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku hanya ingin kamu melihatku, aku hanya ingin. Cinta padaku? Yang kamu hancurkan adalah orang terpenting dalam hidupku. Kamu juga pantas bicara cinta? Satpam, keluarkan dia. Kinnai, kamu pikir dengan memecatku dan memutus hubungan semuanya selesai? Jika kamu tidak punya perasaan padaku, jangan salahkan aku jika aku tidak punya rasa hormat padamu. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, Shuran juga jangan berpikir bisa memilikinya dengan tenang. Stabilkan harga saham, keluarkan pernyataan resmi, klarifikasi bahwa ini hanya pemeriksaan rutin, beritahu semua kepala departemen, rapat jam 3 sore. Siapapun yang menyebarkan rumor, langsung dipecat. Selain itu, periksa, yang memiliki hubungan kompetitif dengan kita, beberapa proyek, lihat siapa yang bermain curang. Grup Kin sedang diselidiki. Menurut rumor, diduga terlibat pencucian uang besar, akun terkait telah dibekukan. Kin, tidak baik, di luar datang banyak wartawan. Lelah, ya? Perusahaan ada masalah? Kamu pasti sudah lihat di berita. Sudah lihat. Aku percaya padamu. Difitnah orang. Rantai modal sementara putus, mungkin akan ada masa yang sulit. Ran. Maaf ya, aku ingin memberimu hidup yang tenang. Apa yang kamu katakan konyol? Kita adalah suami istri. Urusanmu adalah urusanku. Hidup yang tenang bukan berarti tanpa badai, tetapi apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya bersama. Baik, kita hadapi bersama. Ini sudah beberapa hari, wajahmu pucat begini, apakah karena masalah perusahaan Kinshu yang membuatmu cemas? Aku bilang, kamu sedang hamil, jangan terlalu cemas, itu tidak baik untuk perkembangan bayi. Aku tidak apa-apa. Mungkin akhir-akhir ini kurang istirahat. Inshu, kamu juga begini sekarang hahaha Xiaoran, jangan takut kalau dia sudah jatuh tidak ada orang yang bisa merebutmu dariku, kamu akan kembali, kamu pasti akan kembali.
Kinai, kamu sialan, sadarlah sedikit, demi seorang wanita, kamu jadi seperti apa sekarang? Apa kamu lupa? Larangan kontak dengan Suran masih berlaku. Itu melarangku mengganggu. Sekarang aku tidak mengganggu, adalah melindungi calon istriku. Ah, Kinshu kena masalah, lihat kamu senang Lau Kin kok kamu jadi begini. Aku kenapa dia pantas? Siapa suruh dia merebut Suran? Tapi itu kejahatan bisnis akan dipenjara. Kinshu benar-benar masuk, Suran sedang hamil, mana dia tahan? Siapa yang bisa disalahkan? Dia yang memilih meninggalkanku, dia sendiri yang menyerah pada hubungan ini. Aku tidak bisa mendapatkannya, dia juga jangan harap dapat. Aku tidak tahan melihat mereka bahagia, aku lebih baik melihatnya hancur, lebih baik melihat Suran menderita daripada sekarang, melihat mereka bahagia di depanku. Direktur Kin kami menyusuri perusahaan-perusahaan cangkang itu, jejaknya putus di luar negeri. Lawan melakukannya dengan rapi, seperti organisasi pencucian uang profesional, sama sekali tidak seperti pesaing bisnis biasa. Sampah kalian semua sampah, hal kecil begini saja, tidak bisa diselidiki. Keluarlah, ya? Benar-benar harus melihat perusahaan Kinshu runtuh lalu dia dipenjara. Tapi bagaimana dengan Suran? Huizi, kamu benar, sebelumnya aku terlalu sempit pikiran, melalui jalur khusus cari orang untuk membantu mereka berapapun biayanya. Bilang pada kalian, Kinshu itu tidak akan bisa bertahan lama. Begitu perusahaannya bangkrut pangsa pasar, semua milik kita. Waktu itu menjebak Kinai saja tidak cukup, sekarang juga menusuk Kinshu dari belakang. Direktur Hu hebat. Benar, benar-benar langkah jenius. Apa ini? Kalian tidak tahu. Yang membantu aku kali ini adalah mantan sekretaris Kinai bernama Qi Shuyu. Perempuan ini tidak hanya menarik, tapi juga kejam. Habisi Kinai, lalu Kinshu. Bahkan juga ingin membuat kekasih bersama mereka. Suran juga hancur. Yang membantu aku kali ini adalah mantan sekretaris Kinai bernama Qi Shuyu, habisi Kinai lalu Kinshu. Bahkan juga ingin membuat kekasih bersama mereka. Suran juga hancur. Itu dia. Perempuan licik yang kuusir itu, ternyata bersekutu dengan pesaingku. Bahkan tidak melepaskan Suran. Qi Shuyu ini kamu yang memaksaku. Bos, dokumen ini, meskipun cukup untuk membuatnya dipenjara, tapi cara mendapatkannya tidak legal. Saya sarankan Anda, gunakan dengan hati-hati. Siapa yang bisa memberitahu saya, apa yang harus dilakukan? Apakah saya harus melihat Kinshu masuk penjara membalas dendam karena merebut istri? Kemudian, saat Suran paling tidak berdaya mendapatkan kembali hubungan ini, tapi dengan begitu, apakah dia benar-benar akan menerima saya di masa depan? Atau menyerahkan buktinya? Menyelamatkan rumah kecil Suran? Lalu menghancurkan semua yang telah saya bangun seumur hidup. Kinai, cinta yang kau maksud hanyalah kebiasaan yang didasari oleh nafsu kendalimu, yang kau cintai selalu hanya dirimu sendiri. Yang saya cintai hanya saya sendiri. Membantunya. Dengan hak apa Kinshu merebut wanita yang kucintai dan saya harus mengorbankan segalanya untuknya? 8 tahun. Suran kali ini. Bahkan jika itu saya membalasmu. Halo, saya ingin menyerahkan diri, saya terlibat dalam penyelidikan ilegal. Sekaligus melaporkan kejahatan ekonomi besar secara terbuka. Tuan Hu, sekarang kami mencurigai Anda terlibat dalam kasus jebakan bisnis besar. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Tersangka Hu tertangkap. Tersangka Qi Shuyu hilang. Otoritas terkait sedang melakukan pengejaran. Untung saya tinggal di tempat terpencil dan pemilik rumah tidak minta KTP kalau tidak pasti ketahuan. Qi Shuyu, kau terlibat dalam jebakan bisnis pemalsuan dokumen keuangan. Sekarang kami menangkapmu sesuai hukum. Kinai, Haha, Qi Shuyu, lain kali ingat jangan biarkan bos priamu mengantarmu pulang dengan mudah. Kinai kau bajingan keparat bajingan. Keparat.
Qin Nai, kali ini kau menunjukkan prestasi besar, jadi kasusmu diperlakukan ringan. Terima kasih atas keringanan dari pemerintah. Setelah keluar, jalankan bisnis dengan baik, jadilah orang baik, jangan lagi melakukan penyelidikan ilegal, kali ini sangat berbahaya. Ya, nanti pasti saya perbaiki. Ayo, ingat, jadilah orang yang baik. Lao Qin, kakak Nai, kami sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian. Sobat, Kakak, Huizi, maaf. Aku membuat perusahaan rugi besar. yang penting kau sudah kembali. Untuk apa bicara begitu, sobat? Cari tempat untuk bicara sebentar. Baik, Aku tahu. Kali ini aku bisa cepat keluar dari masalah, berkat dirimu. Hari ini aku mengundangmu. Tidak ada urusan lain. Hanya ingin mengatakannya langsung padamu. Terima kasih. Menalung? aku bukan untukmu. Aku tahu. Qi Shuyu dulunya adalah orangmu. Membersihkan keluarga, mengembalikan kerugian. Semuanya masuk akal. Tapi apapun niat awalmu, secara objektif, kau telah membantuku besar. Aku ingat budi ini. Dalam bisnis, aku, Qin Shu, berhutang padamu, aku pasti akan membalas budi ini, tapi hanya terbatas pada urusan bisnis. Bisnis tetaplah bisnis. Keluarga tetaplah keluarga. Suran sudah menjadi istriku. Aku harap kau mengerti. Aku mengerti. Perlakukan dia dengan baik, kalau tidak, kesempatanku akan datang. Hari ini aku bertemu dengannya. Masalah perusahaan dia banyak membantu. Kau sudah memberitahu semuanya padanya? Sudah. Aku bilang, aku akan membalas budi bisnisnya, tapi kau adalah batasku. Aku mengerti. Masuk sebentar. Pak Qin, Anda mencari saya? Bawakan rencana kerja sama grup Wang untuk 3 tahun ke depan, bawa ke sini, dan proyek di selatan kota itu laporan kelayakannya bawa juga. Pak Qin, itu tidak mendesak. Anda sudah 2 hari hampir tidak tidur. Bawa kemari. Pak Qin sedang rapat. Anda tidak bisa masuk. Ini adalah proposal awal kami. Pak Qin, yang ini adalah arsip lama proyek budaya dan pariwisata di barat kota, Anda sudah melihatnya sepanjang sore. Aku mau lihat ini. Katanya lucu banget. Baik, terserah kamu. Qin Nai, kamu selalu begitu. Sudahlah, jangan marah. Aku yang salah. Lain kali aku pasti memberi semua waktu untukmu. Oke? Baik, kata kamu. Lain kali. Aduh, Tuan Qin, lama tidak bertemu, sudah lama Anda tidak datang. Seperti biasa, kue lapis mangga yang baru matang. Hehe, saya ingat pacar Anda suka yang ini. Tuan Qin, hari ini Nona Shu tidak ikut dengan Anda? Lao Qin, kamu kenapa beberapa hari lalu
Tidak menjawab telepon kami ajak keluar juga tidak mau. Aku sedang memikirkan sesuatu. Ah, apa itu? Huizi, kita sudah bertahun-tahun bersaudara. Kamu seharusnya yang paling mengerti aku. Bisakah kamu dari sudut pandang laki-laki, beritahu aku? Dalam masalah Shuran ini, aku sebenarnya salah di mana? Aku berusaha keras? Salah? Aku memecat Qi Shuyu. Aku juga sudah minta maaf padanya. Bahkan rumah itu, aku juga berusaha membelinya kembali. Aku melakukan semua yang bisa kupikirkan. Kenapa tetap tidak berhasil? Kamu sampai sekarang belum paham masalahmu bukan pada apa yang kamu lakukan setelahnya, juga bukan pada buket bunga itu. Lalu apa? Adalah kamu sama sekali tidak tahu apa yang diinginkan Shuran, 8 tahun. Kamu dari seorang magang yang baru lulus, selangkah demi selangkah mencapai posisi presiden direktur grup. Apakah menurutmu itu prestasi yang gemilang? Tentu saja gemilang. Apakah menurutmu semua ini layak membuat wanitamu bangga padamu? Tentu layak dibanggakan. Inilah kesalahanmu, karena kamu selalu berpikir asalkan kamu cukup berusaha dan bekerja keras, asalkan memberikan keluarga kecilmu masa depan yang indah, itu adalah cinta terbesar untuk Shuran. Apa itu tidak benar? Tapi pernahkah kamu bertanya padanya, apakah ini yang dia inginkan? Apakah dia ingin prianya? Sehebat apa? Bro masih belum paham, kamu tidak salah dalam satu hal pun yang besar dan menggemparkan, kamu salah 8 tahun ini dalam banyak hal kecil. Lain kali sudah dekat. Setelah selesai sibuk ini tunggu. Itu adalah sikap terhadap semua hal yang kamu anggap sepele. Kinai, kamu bukan tidak mengerti cinta. Kamu hanya tidak tahu bagaimana cara mencintai wanita yang menemanimu melewati hal-hal biasa seperti Shuran cara mencintainya. Halo, apa itu manajer Wang dari agen properti? Saya Kinai. Direktur Qin? Halo. Mencari saya selarut ini, ada perintah? Rumah yang dulu saya beli dari Anda rumah itu. Tolong daftarkan untuk saya jual. Tuan Qin, rumah ini dulu Anda sudah bersusah payah untuk membelinya, dekorasinya juga menggunakan bahan terbaik, setiap detail terlihat penuh perhatian. Ini dijual begitu saja, tidak dipikirkan lagi? Tidak perlu. Sehebat apapun. Tanpa dia bukan lagi rumah. Laporan keuangan untuk kuartal berikutnya sudah keluar, keuntungan setiap proyek melebihi target, selain itu yang Anda perintahkan untuk diperhatikan. Dana beasiswa Chun Miao, rancangan persiapannya sudah selesai. Silakan lihat. Taruh laporannya, beri saya rancangan dana. Direktur Qin, akhir-akhir ini di dalam dan luar perusahaan beredar kabar bahwa Anda seperti berubah menjadi orang lain. Apa maksudnya? Mereka bilang, pikiran Anda sekarang tidak lagi pada bisnis, sebagian besar uang yang dihasilkan diinvestasikan ke proyek amal ini. Biarkan mereka bicara. Direktur Qin, halo, saya wartawan magang dari pengamatan keuangan X. Kami memperhatikan dalam setengah tahun terakhir grup NIC Anda sambil berkembang dengan stabil Anda secara pribadi, dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya mendedikasikan diri pada kegiatan amal. Banyak orang penasaran apa yang mendorong Anda membuat perubahan ini. Karena saya pernah kehilangan hal paling berharga di dunia. Istri, kamu capek ya? Bertahan sebentar lagi. Setelah bayi lahir, suami akan memberimu cuti panjang, mengajakmu keliling dunia. Kamu memang pandai bicara. Setelah bayi lahir, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Grup Nise Anda sambil berkembang dengan stabil Anda secara pribadi, dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, mendedikasikan diri pada kegiatan amal, banyak orang penasaran apa yang mendorong Anda membuat perubahan ini. Karena saya pernah kehilangan hal paling berharga di dunia. Denganmu dan bayi di sini. Dimanapun adalah dunia.
Hari ini bayinya sangat penurut. Seharian hampir tidak menendangku. Dia tahu ibu capek sayang padamu. Pelayan secangkir kopi. Kinnai, Dia terlihat sangat baik. Tidak terlalu baik. Apakah itu anaknya dengan Kinshu? Dia sudah memiliki miliknya sendiri kehidupan baru tanpa dirinya, 8 tahun, ketenangan yang terpancar dari dalam dan kebahagiaan. Sepertinya aku belum pernah melihatnya pada dirinya. Shuran, kebetulan sekali. Aku di sini untuk urusan bisnis menghadiri konferensi internasional, tidak menyangka bertemu denganmu. dunia terkadang memang kecil. Kishuyu itu, dia sudah mengundurkan diri. Oh benarkah? Aku menghentikan semua proyeknya menyuruhnya mengurus pengunduran diri. Hari itu soal buket bunga, hari itu aku brengsek, aku tidak seharusnya. Itu sudah masa lalu. Rumah yang dulu kita lihat, aku sudah menjualnya juga. Biarlah masa lalu berlalu. Jangan terlalu menyiksa dirimu. Tapi aku tersiksa. Aku sudah tersiksa hampir setahun, Shuran. Setiap hari aku berpikir sebenarnya dari mana mulainya kesalahan. Aku tidak bisa tidur, aku membeli kembali rumah itu, lalu menjualnya lagi. Aku belajar melakukan segala yang dulu kau lakukan untukku, tapi semuanya sudah terlambat. Kebetulan sekali jika Shuran, jika hari itu di pernikahan Lan aku tidak memberikan buket bunga itu kepada Kishuyu. Jika aku melamarmu di depan semua orang, apakah kita tidak akan? Tidak akan, Kinnai. Apakah kau masih belum mengerti sampai sekarang? Yang penting bukanlah buket bunga itu, juga bukan Kishuyu, apalagi lamaran itu. Yang penting adalah dalam 8 tahun itu dalam pilihanmu yang tak terhitung baik besar maupun kecil. Aku selalu menjadi yang bisa dikorbankan kapan saja pilihan yang ditunda dan ditinggalkan. Kau mendapatkan proyek penting, ingin merayakannya di bulan Maret, bisa membatalkan perjalanan hari jadi yang sudah kami rencanakan. Teman-temanmu mengajakmu minum, bisa lupa janjimu untuk datang merayakan ulang tahunku, bahkan saat Kishuyu hanya keseleo kaki. Kau merasa lebih mendesak daripada rencana kita menemui orang tuaku. Setiap kali aku menghibur diriku. Kau harus mengejar karier, kau harus memperhatikan teman, kau punya kesulitanmu. Aku sudah menunggu 8 tahun. Bukan menunggu bentuk lamaran, tapi menunggu suatu hari nanti, dalam pilihanmu menempatkanku di urutan pertama. Meski hanya sekali. Tapi aku tidak mendapatkannya. Jadi, hanya karena buket bunga itu, hanya karena Kishuyu, Shuran, itu semua adalah kesalahpahaman yang bisa dijelaskan. Kinnai, kau masih belum mengerti. Bukan karena satu hal pun. Bukan karena buket bunga, bukan karena Kishuyu, juga bukan karena kau lupa suatu hari peringatan. Itu adalah lain kali, yang berulang kali. Adalah tunggu saja yang bertahun-tahun. Kak Nai, lihat gaun pengantin ini cantik sekali. Aku yang dengan penuh harapan merencanakan masa depan untukmu, kau setengah hati. Aku yang mengurus semuanya di belakangmu, tapi kau menganggapnya biasa saja. Aku yang setelah kau begadang urusan bisnis, menyalakan lampu untukmu, tapi kau dalam mabuk memberikan kelembutan pada orang lain. 8 tahun kita, di mulutmu menjadi yang bisa dikesampingkan seenaknya hubungan stabil. Kinnai, aku tidak membencimu, sungguh. Semoga masa depanmu baik-baik saja. Shuran. Direktur Qin, ini draft awal anggaran kuartal depan, silakan lihat. Taruh saja. Aduh, foto mantan pacar Direktur Qin jatuh, mati aku sekarang. Tidak apa, pergilah bekerja. Baik, ya, yang berulang tahun, jangan cuma minum sendirian, hari ini kau yang paling berkuasa, bicaralah sedikit, betul, Kak Nai, kami semua menunggu mendengar kata-kata emas dari perjalanan suksesmu. Kata-kata emas, semuanya ada di dalam minuman ini.
Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuan Qin, selamat ulang tahun, meski penampilannya tidak menarik, tapi ini jaminan cinta versi eksklusif di seluruh dunia. Lau Qin, buat permohonan, melamun apa? Mimpi dapat istri lagi? Kak Nai, apa yang kau minta? Aduh, kalau ditanya tidak manjur lagi, kamu ngerti nggak sih? Semoga kau selalu aman sentosa, bahagia selamanya, selalu dicintai, meskipun yang memberikan semua ini, bukan aku. Lihat dirimu, gugup seperti orang bodoh. Aku hanya terlalu senang. Ran, kau sudah bersusah payah. Tidak susah, lihat, dia sangat mirip denganmu. Mana? Mata dan mulutnya jelas persis sepertimu, nanti pasti jadi cowok ganteng yang bikin banyak cewek jatuh hati. Xiao Xingxing. Xiao Xingxing. Qin Nai, lihat bintang-bintang di langit, sangat terang ya, kamu bilang, kalau nanti kita punya anak, panggil saja dia Xiao Xingxing, setuju. Baik laki-laki maupun perempuan, dia adalah dalam hidup kita bintang yang paling terang. Baiklah terserah kamu. Tapi sekarang memikirkannya masih terlalu dini Qin Nai. Kenapa kamu begitu bodoh? Janji yang kamu ucapkan dengan mudah yang langsung kamu lupakan, yang milik kamu dan Shuran tentang masa depan mimpi yang paling lembut. Kenapa kamu tidak mewujudkannya, malah menyerahkannya kepada pria lain? Qin Nai, kamu adalah di seluruh dunia orang bodoh yang paling bodoh? Qin Nai, kamu tahu? Di sekretaris kecilmu, Qi Shuyu setelah mengirim foto mesra kalian ke Shuran, dia pernah pergi sendirian ke tebing laut itu. Untungnya dia tidak melompat. Pada akhirnya, dia memilih untuk benar-benar berpisah dengan masa lalunya. Aku rasa, kalau ada waktu kamu, harus pergi ke sana dan melihatnya. Ya. Aku seharusnya sudah lama ke sini. Dan juga memikirkan. Hari itu Shuran berdiri di sini. Bagaimana perasaannya? Apakah dia benar-benar kehabisan semua harapan sampai hatinya mati? Atau dia memutuskan untuk melepaskan sepenuhnya? Sebelum menuju kehidupan baru, perpisahan terakhir. Beberapa kekecewaan. Terakumulasi sedikit demi sedikit. Seperti air pasang di bawah tebing ini tampak tenang, padahal sudah mengikis pondasi hingga berlubang-lubang. Dan bunga di pernikahan Songlan itu, hanyalah gelombang besar terakhir yang menghancurkan segalanya yang sudah goyah sepenuhnya. Beberapa pemandangan, jika terlewatkan, tidak akan pernah bisa ditemui lagi. Hanya di jalan di depan, kita bisa mencari keindahan dan arah baru. Semoga kamu bahagia. Kali ini, tulus dari hati. Shuran, selamat tinggal. Pelan-pelan, Xingxing. Ya, satu langkah demi satu langkah. Jangan takut, ayah di sini. Mama di sini. Anak pintar. Presiden Grup INCE, Tuan Qin Nai, baru-baru ini secara pribadi mendonasikan sekolah dasar kelima di daerah pegunungan yang resmi berdiri. Diketahui, Tuan Qin dalam beberapa tahun terakhir telah mencurahkan banyak energi ke dalam kegiatan amal. Selamat tinggal, Qin Nai. Semoga beruntung. Kamu menemukan jalanmu. Hei, Mama di sini. Xingxing kecilku. Direktur Qin, Anda benar-benar yakin? Perjanjian pengalihan saham ini, begitu ditandatangani, lebih dari 40% saham Anda akan seluruhnya disuntikkan ke dalam yayasan amal Ranguang ini. Ini hampir setengah dari kekayaan Anda. Yakin?
Penggunaan dana yayasan sesuai dengan yang kita sepakati sebelumnya, semuanya untuk pendidikan anak-anak putus sekolah di daerah terpencil sebagai bantuan pendidikan. Semua operasi harus menjaga independensi dan transparansi. Tapi ada satu hal, pendiri dana ini dan sumber dana harus dirahasiakan secara ketat. Bapak Kin, saya paham keinginan Anda untuk beramal, tapi jumlah yang sebesar ini, apakah tidak terlalu gegabah? Ini akan mempengaruhi kendali Anda di perusahaan secara signifikan dan nama Yayasan Ranguang. Juga dalam klausul penerima manfaatnya secara khusus disebutkan Ibu Shuran dan putranya Tuan Qin Yinwo akan menjadi pengawas kehormatan yayasan secara permanen, memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi pengoperasian yayasan Anda ini. Pengacara Wang. Bertahun-tahun ini saya berhutang banyak hal. Ada yang berupa budi, ada yang berupa waktu, dan ada juga yang merupakan seluruh kehidupan yang seharusnya bahagia. Saya tidak butuh pengawasan siapapun, juga tidak perlu siapapun tahu. Hanya saja, ada beberapa hutang yang tidak bisa dilunasi hanya dengan maaf. Sekarang seperti ini sangat baik. Baik, Bapak Qin. Saya akan mengurus semuanya. Ran Guang. Ada orang dalam yang membocorkan penyandang dana misterius. Yayasan ini diduga adalah presiden grup Niche Kinnai dan skala transfer sahamnya hampir mengguncang posisinya di perusahaan. Kinnai, Pak Chen, tolong cari tahu sesuatu untukku. Sebuah lembaga bernama Yayasan Amal Ran Guang. Saya ingin tahu anggaran dasarnya dan siapa pengawas kehormatannya. Ada apa? Ada masalah? Apa? Baik, saya mengerti. Ah, Kinnai ini ya. Sudah bertahun-tahun berlalu, rasa bersalah di hatinya masih belum hilang. Hal ini apakah perlu memberitahu Ran? Bagus sekali. Satu lagi. Sudah pulang? Ada apa? Berdiri di pintu melamun, apa benar tidak apa-apa? Sepertinya hari ini kamu sedang ada pikiran. Tidak apa-apa. Aku tiba-tiba merasa, sekarang seperti ini sungguh baik, sangat baik. Baik sampai aku rela melakukan apapun untuk menjaganya, agar tidak ada lagi badai yang memasuki duniamu. Tidak, kalian saja bermain, aku masih ada urusan, tutup dulu. Nikahi dia, nikahi dia, nikahi dia. Sudah larut, tidurlah. Kinnai, kita putus saja. Pengantin pria naik ke ibu kota, putra keluarga Qin. Enyahlah. Maaf, aku seharusnya tidak mengabaikan perasaanmu, maaf. Ran, akhirnya kamu mau menemuiku? Kita bicara, boleh? Shuran hamil. Menurut hitungan, seharusnya itu anakku dengannya. Aku akan menjadi ayah. Itu harus tanya dulu padaku apakah laporan tes ini diakui. Kinnai, aku tidak membencimu, sungguh. Semoga masa depanmu baik-baik saja. Shuran, selamat tinggal. Selamat tinggal, Kinnai.